Hari ini kita akan melanjutkan seri daripada tulip, yaitu total depravity yang pertama, kerusakan yang sangat-sangat total dan sudah selesai. Yang kedua adalah unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Kalau melihat kondisi kita, maka kita tidak cocok, tidak layak. Kalau melihat kehidupan kita yang berdosa, kita tidak layak. Nah, untuk ibadah kedua, saya berikan pemahaman pemilihan tak bersyarat, itu adalah kasih karunia yang menemukan kita di dalam kegelapan. Sekali lagi, pemilihan Tuhan atas kita ini, kalau ibadah satu tadi mendahului kita itu daripada kebinasaan kita, tetapi sekarang kita kasih karunia Tuhan di dalam pemilihan Tuhan kepada setiap umat Tuhan ketika kita ada di dalam kegelapan. Apakah saudara saat ini ada di dalam kegelapan? Kalau iya, maka terimalah kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan bukan di dalam keadaan terang. Pemilihan yang tanpa syarat itu kondisi yang betul-betul tidak ada syarat, tidak ada kepantasan. Selain adalah menemukan setiap umat manusia di dalam kegelapan, di dalam kegelapan dosa yang menyelimuti. Sehingga pemahaman tentang pemilihan tak bersyarat ini benar-benar menunjukkan bahwa kalau umat Tuhan dipilih oleh Tuhan, tidak ada bagian sedikit pun mengatakan ini adalah usaha kelayakan saya, ini adalah kepantasan saya. Tetapi semata-mata ini adalah karena kehendak Allah yang bebas, dan yang terpenting adalah kasih Allah yang begitu sempurna, yang telah menemukan umat kesayangannya. Sekali lagi, di dalam apa saudara? Kegelapan. Rasul Paulus menggunakan statement ini, menggunakan pemahaman ini untuk menolong dia menjadi orang pribadi yang sangat menghargai kasih karunia itu. Sehingga dia menjadi alat di tangan Tuhan yang memuliakan Tuhan. Dalam keadaan kegelapan yang dimaksudkan Alkitab adalah di dalam keadaan kita telah mati di dalam pelanggaran dan dosa. Bukan karena kegelapan situasi, keadaan. Apapun masalah yang kita katakan sebagai sebuah kegelapan, tetapi yang lebih gelap itu adalah ketika kita dipastikan setiap umat Tuhan akan mengalami kematian di dalam pelanggaran dan dosanya. Seperti orang yang tenggelam di dalam lautan gelap yang tak mampu untuk menyelamatkan diri. Sehingga perlu yaitu suatu kemampuan daripada Allah, yaitu yang kita namakan yaitu kasih karunia yang datang dari Allah, yang akan menemukan mau tidak mau, dan itu di dalam pengertian yang namanya unconditional, kondisi yang tidak layak. Yang dosa adalah umat, yang dosa adalah manusia, tetapi yang mencari adalah Allah. Itu merupakan sebuah kasih karunia. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, mari kita baca bersama-sama untuk menjadi referensi ayat bagi kita untuk menolong bahwa pemilihan Allah yang tanpa syarat itu betul-betul terbukti ya. Allah yang maha kudus, Allah yang sempurna, Allah yang suci tidak mungkin dipertemukan dengan manusia yang dosa, yang cacat, celah dan sebagainya. Mari kita lihat dulu Lukas 19 ayat yang ke-10. Pulang dari tempat ini, setiap jemaat menyadari bahwa diri kita berasal dari kegelapan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Anak manusia datang untuk apa? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang gelap.
Kasih karunia ini menemukan kita di dalam keadaan berdosa. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Mari kita baca Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8, Rasul Paulus menjelaskan keadaan gelap dipertemukan dengan kasih karunia yang menjadi pemilihan tanpa syarat. Dinyatakan dalam Roma 5 ayat 8 tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Roma yang mengatakan demikian. Kita baca bersama. Allah menunjukkan apa? Kapan? Kapan? Ketika kapan? Ketika kita masih berdosa. Saudara, ini yang menjadi doktrin atau menjadi kebenaran seorang Rasul Paulus yang memiliki kehidupan yang sangat tidak layak, tidak pantas, yang dikemukakan di dalam Kisah Rasul 8 ayat 3. Bagaimana seorang rasul yang pikirannya cuma satu, hidupnya adalah untuk membinasakan jemaat. Nah saudara, yang pertama adalah kasih karunia menemukan kita di dalam kegelapan adalah kasih karunia Allah menemukan kita dari kebinasaan atau sebelum binasa. Kalau tadi pagi kasih karunia-Nya mendahului kita. Bukankah kita punya banyak pengalaman? Sering kita berkata, untung saya tidak celaka, untung dan sebagainya. Bahkan ada pengalaman rohani anak-anak Tuhan. Dalam segala kesulitan bagaimana pertolongan Tuhan selalu mendahului anak-anak Tuhan. Betul? Tanggal 25 nanti Musa minta izin untuk pulang ke kampung, ke Manado. Tapi kita bisa video call, bisa apa ya. Nah kemarin Semu tiba-tiba sakit, Musa juga sakit. Dengan berbagai macam ya upaya untuk saya tidak sakit ya, tapi toh sakit. Saya berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan? Masa ketularan? Lalu kalau ketularan masa saya tidak boleh kunjungan? Tidak maulah. Tapi tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan akan kasih karunia. Kami berbicara ketika Musa kena, nggak sampai ke dokter karena Musa langsung istirahat. Nah Semu tidak istirahat, masih senam, masih apa. Nah akhirnya lemah dan harus Musa bawa ke dokter Lukman. Waktu perjalanan pulang Musa berkata, Semu, seandainya tanggal 25 Desember berabe kita. Ya, lihat kasih karunia. Lihat kasih karunia bagaimana Tuhan itu mendahului. Dan hari ini, pagi ini yang kedua, saya percaya kita ada di dalam sebuah pemahaman atau kesadaran bahwa sesungguhnya binasa kita. Kalau Tuhan tidak menemukan kita dari kebinasaan, siapa seperti orang yang ada di lautan luas, yang gelap, yang kelam, yang tidak tahu arah dan tujuan, yang pasti adalah kita turun dan turun sampai kepada yaitu kedalaman yang gelap dan sampai neraka. Dan kita menemukan bahwa Tuhan kasih karunia-Nya itu menemukan kita. Betapa ini yang membuat kita ini sadar. Kita adalah orang yang selalu dikuatkan oleh Tuhan. Bukan cuma akan dikuatkan. Nah saudara, kata membinasakan ini menarik saudara. Rasul Paulus membinasakan jemaat, kata ini yang dipakai. Kata binasa ini ada sesuatu yang rusak, hancur. Mungkin Anda berkata bahwa hari ini aku tidak ada apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan saudara sudah dipermalukan. Keadaan orang berdosa adalah keadaan telanjang. Tuhan yang melihat dan iblis yang melihat. Bahkan orang-orang jahat. Di dalam ketelanjangan itu mengakibatkan kita punya rasa malu. Sesungguhnya kita itu hidup di dalam perasaan malu, ketakutan. Kita merasa teraniaya. Sampai kemudian para ahli mengatakan ada sesuatu yang kita rasakan sebagai sebuah kegelapan itu kecemaran. Alkitab mengatakan kemarin di dalam total depravity adalah bagaimana manusia itu hidup di dalam
kegelapan dosa, sesuatu yang harus dibuang, sesuatu yang tidak mungkin nempel seperti sesuatu yang ditempelkan kemarin kata Lause Febri, yaitu kotoran ayam yang ditempelkan dipakai. Tidak mungkin, sesuatu yang dibuang. Sesungguhnya Allah menemukan kita di dalam kondisi yang seperti itu. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penghujat. Rasul Paulus di dalam kegelapannya itu bukan kegelapan seperti yang kita alami, tetapi dia betul-betul dia adalah seorang penghujat. Dia adalah seorang penganiaya. Dia seorang yang ganas. Kata ganas ini adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan kekerasan. Bukan kekerasan saja, tetapi kekerasan untuk menghina seseorang dengan brutal, kasar, berperilaku sombong, keras. Saudara-saudara, Rasul Paulus menggambarkan kondisi yang gelap yang membuat dia binasa adalah kondisi di mana dia mengetahui bahwa dirinya dikatakan di dalam pengakuannya, di dalam Timotius surat yang tadi kita baca adalah kondisi yang dikatakan sebagai aku adalah seorang penghujat. Penghujat di sini adalah seorang yang merusak, menghujat, orang yang melawan kekudusan Tuhan. Dan itu adalah keadaan gelap. Kita gak mengatakan Musa saya tidak gelap, tetapi kita lupa perkataan kita menghujat Allah. Perkataan kita melawan kekudusan. Perkataan kita merusak pikiran kita. Kata seorang pengejar juga diterjemahkan sebagai orang yang terus memburu dengan nafsu, memburu sampai dia mengejar. Ketika dia menemukan objeknya, dia aniaya. Kegelapan yang menggelapkan hidup Rasul Paulus menjadikan diri dia mengatakan di dalam suratnya, yang ada di dalam diriku adalah hukum Allah. Tetapi mengapa di dalam tubuhku hukum maut? Aku melakukan hal-hal yang gelap. Aku melakukan hal-hal yang jelek. Hal-hal yang mendatangkan yaitu kerusakan. Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan demikian. Kasih karunia yang menemukan dia adalah kasih karunia itulah yang menguatkan dia. Rasul Paulus bukan dikuatkan karena dia populer, karena dia adalah salah satu rasul orang Yunani, bukan. Rasul Paulus itu dikuatkan oleh Allah di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur karena Allah menguatkan aku. Menguatkan ini karena membuat dia itu diterima. Sesuatu yang tak layak tetapi Tuhan menguatkan. Ketika dia menghadapi pelayanan, dia menghadapi kelemahan, Tuhan ingatkan dia. Dia kuatkan. Siapa kamu Paulus? Sehingga kamu tidak melayani orang-orang di penjara. Kemudian dia menulis satu surat dan dia mengatakan, sekalipun aku di penjara, tetapi biarlah ini untuk kemajuan Injil. Yang dulunya Rasul Paulus hidup di dalam kegelapan, yaitu memenjarakan orang percaya, umat Kristen, dia menghancurkan gereja. Tetapi karena kasih karunia dia ditemukan di dalam kegelapan, di dalam perjumpaan dengan Tuhan di Damsik. Ketika Rasul Paulus ingin memenjarakan orang, tetapi justru dia dipenjara oleh Roh Kudus, dia diselamatkan. Itu sebabnya dia mengatakan, aku selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kekuatan apa yang saudara selalu dapatkan dari Tuhan? Kadang kita menghadapi situasi dalam kehidupan ini. Saudara ingat, soal berkat Tuhan pasti memberkati. Soal kesehatan Tuhan gak mungkin mau kita sakit. Soal keselamatan di bumi gak mungkin Tuhan ingin kita celaka. Tapi Tuhan mau inginkan pemahaman kita ada hal yang lebih. Ketika kita menyadari bahwa kita ini binasa, ketika kita ini hidup di dalam kegelapan, tetapi Tuhan boleh pilih kita untuk menjadi anaknya, pengikutnya. Itu yang menguatkan kita di dalam pelayanan. Ketika kita mulai jenuh, ingat, pelayanan kita bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang mempercayai. Sehingga kasih karunia itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kasih karunia itu yang memampukan. En dinamos. Dinamo itu adalah dynamite.
Daya ledaknya itu kuat. Des. Nah itulah yang memampukan dia. Dia mengucap syukur karena kasih karunia yang menemukan dia di dalam kegelapan itu mendorong dia, memampukan dia untuk dia melakukan segala perkara. Dapat kutanggung bersama dengan engkau yang telah menguatkan aku, yang menyelamatkan segala perkara. I can do everything. Saya dapat melakukan all things in Jesus strengthened me. Di dalam Yesus yang menyelamatkan aku. Rasul Paulus tidak punya alasan untuk dia mampu melakukan segala sesuatu. Hanya karena Yesus yang menyelamatkan aku. Sehingga dia menjadi orang yang diberdayakan. Equipment diberdayakan, diperlengkapi. Rasul Paulus mengungkapkan dengan satu, yaitu salam berkat kepada jemaat. Kiranya kekayaan kasih karunia. Rasul Paulus memahami, tanpa kekayaan kasih karunia tidak mungkin dia diberdayakan, dipakai oleh Tuhan. Dia mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 10. Silakan saudara, ayo lihat. Rasul Paulus mengungkapkan dengan ayat-ayat firman. Rasul Paulus ingin mendorong jemaat dalam menghadapi kegelapan dalam hidup ini. Saudara akan dikuatkan, akan dimampukan. Bahkan bukan dimampukan saja, saudara akan diberdayakan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan apa? Sebab aku ada. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya oleh karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Saudara-saudara akan selalu menghadapi segala kegelapan dalam hidup ini. Jokowi mengatakan apakah tahun 25 adalah tahun gelap? Kita tidak tahu. Tapi pemerintah kita sudah mencanangkan tahun emas, tahun 30. Saudara, mari kita terus berharap. Hanya kasih karunia inilah yang memampukan kalaupun ada kegelapan. Saudara ingat bahwa saudara dan saya harusnya kita binasa. Tetapi karena Allah kasih karunia menemukan kita bukan di dalam keadaan baik, justru yang paling gelap. Kalau Allah mau menemukan kita ketika kita masih berdosa, maka Allah yang akan menyelamatkan kita dengan hidup kebangkitannya untuk kita hidup berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, yang dimaksudkan dengan kasih karunia yang kedua yang menemukan kita dalam keadaan kegelapan adalah kasih karunia yang menemukan kita dari kehidupan yang sia-sia. Ajaib ya. Ada yang mengatakan demikian. Soal agama itu adalah soal rohani. Jadi nggak perlu dibicarakan. Oh ya? Bukankah kita menjalani kehidupan? Akibat daripada kita yang harusnya hidup di dalam kegelapan, akibat daripada kegelapannya, kehidupannya sia-sia, kosong, tidak punya tujuan, tidak bernilai, tanpa makna, bahkan menyesatkan orang, jadi batu sandungan, bahkan jadi contoh yang buruk. Rasul Paulus adalah seorang yang dikatakan paling berdosa. Di dalam bagian nas yang kita baca 3 kata yang dia katakan untuk mengidentifikasikan dirinya, untuk menunjukkan betapa kasih karunia Tuhan melimpah dan tidak ada alasan yang lain. Dari awal karena kasih karunia, kemudian sampai akhir dia bilang, karena kasih karunia, aku bekerja lebih keras, aku sungguh-sungguh melayani. Padahal dia adalah seorang yang paling berdosa. Hanya oleh karena kasih karunia, pemilihan Tuhan yang tanpa syarat, menyadarkan dia bahwa dia adalah seorang yang paling berdosa. Di sini pakai kata yang namanya adalah protos, pertama. Dia sampai mengatakan di antara semua manusia yang berdosa,
Paulus yang pertama berdosa. Dia menyadari betapa gelapnya hidup ini, betapa kosongnya hidup ini, betapa sia-sianya hidup di dalam dosa, betapa tidak bergunanya hidup ini, sangat menjadi contoh yang buruk, sangat akan merugikan orang, dan sangat tidak berguna hidupku ini. Karena itu aku menyadari aku adalah seorang rasul yang paling berdosa, yang pertama-tama berdosa, dan aku adalah yang utama dalam hidupku adalah dosa. Saudara, ini pengakuan kesadaran yang karena dia menyadari, karena dia dipilih untuk menjadi seorang yang selamat dan menjadi seorang rasul. Rasul Paulus menganiaya jemaat dengan sangat kejam. Bahkan dia setuju akan pembunuhan kepada anak-anak Tuhan di depan Stefanus yang dirajam. Rasul Paulus menjaga jubah Stefanus, dan dikatakan Alkitab, dia bukan hanya mendukung, tetapi dia setuju atas kematian. Betapa kejamnya, betapa jahatnya seorang Rasul Paulus. Tetapi justru di dalam keadaan itulah Allah dengan kasih karunia-Nya menemukan dia. Perjalanannya dia ke Damsyik untuk membicarakan orang, tapi Tuhan lebih dulu untuk menemukan dia. Betapa bersyukurnya seorang Paulus. Betapa berbahagianya dia. Sehingga dia tidak malu untuk mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang kejam. Bukan hanya seorang yang kejam, tetapi seorang yang membinasakan, yang membuat orang hidupnya hancur, dipermalukan, hidupnya sengsara, menderita, bahkan mati. Dan itu adalah pengakuan Rasul Paulus. Sekali lagi, hanya kasih karunia-Nya. Orang yang berdosa seperti dia bisa ditemukan dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan tak terpuji, biadab mungkin kata orang-orang sekarang ini ya. Menjadi orang yang, coba lihat saudara, kata kedua, Rasul Paulus menjadi orang yang dikatakan oleh Alkitab, aku menjadi contoh. Wow, saudara, mana ada teknik psikologi, mana ada teknik konseling. Sampai hari ini para konselor, para psikiater dan psikolog tidak menemukan mengubah orang, tetapi memperpanjang rasa susah. Bisa. Hanya Allah yang tidak mau menemukan kita di dalam kegelapan dan mengubahkan dia dari kehidupan yang sia-sia, diubahkan menjadi hidup yang menjadi contoh, hidup yang menjadi model. Saudara, saya baju ini dijahit oleh jemaat kita, Cikyokli. Saya selalu ke sana dan dia sudah tahu ukuran pendeta. Saya nggak bisa untuk datang, Cikyokli tolong jahitkan ya, sudah pulang gitu. Ya jadinya bisa jadi sih, tapi ya nggak cukup, bisa jadinya nggak sesuai. Tapi dia selalu minta model. Musa bawa contoh. Betapa pentingnya contoh itu saudara. Bagaimana dia seorang rasul yang dulu menjadi contoh yang buruk, tetapi dia diubahkan oleh kasih karunia menjadi contoh, model, pola, dan teladan. 3 contoh yang besar yang dicatat oleh Alkitab. Banyak contoh daripada Rasul Paulus. Karena kasih karunia dia mau menjadi contoh, bukan menjadi baik. Kalau menjadi baik mah banyak orang, tapi dia mau baik dan jadi contoh. Bagaimana dia menjadi contoh? Hidup menyatakan kepercayaannya. Pertama kali Rasul Paulus bertobat, ketika dia datang ke murid-murid, 11 murid tidak ada yang bisa menerima. Mereka takut karena Paulus itu terkenal jahat. Tetapi hanya seorang Barnabas yang disebut anak penghiburan, itulah yang menolong Rasul Paulus. Dan akhirnya Paulus menjadi teladan, setia di dalam penghiburan kepada jemaat. Bagaimana dia menyatakan iman? Dia menyatakan iman di tengah-tengah murid-murid.
Bukan di tengah murid saja, tapi di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Dia dengan berani mengatakan, aku percaya kepada Kristus. Dia adalah seorang yang patut dicontoh. Dia memiliki satu teladan, memiliki satu contoh untuk menyatakan iman. Kemudian dia menasihatkan kepada Rasul, kepada Timotius. Timotius, sekalipun kamu muda, jangan kamu merasa dirimu kecil dan rendah, tetapi jadilah contoh perkataan, kelakuan, kasih, kesetiaan dan kesucian. Saudara, Rasul Paulus menjadi contoh lebih dulu kepada Timotius. Karena dia hidup menyatakan imannya, kepercayaannya. Nasihat Musa adalah jemaat Kaim Tong, tetaplah percaya kepada Kristus. Tetapi jangan berhenti percaya. Saudara harus nyatakan di tengah-tengah kehidupanmu. Nyatakan di tengah pekerjaanmu. Kalau orang tanya kamu Kristen, ya. Kemarin saya di WA oleh hamba Tuhan dari Solo, GKIM Solo. Musa, bagaimana kalau saya mau memulai pembicaraan kepada orang yang saya mau injili? Apa kiat-kiat Musa? Saya nggak habis banyak berbicara, saya sudah menyiapkan ini. Saya bilang, ceritakan kebobrokanmu. Ceritakan kamu orang yang paling berdosa. Nanti selanjutnya beritahu Musa. Ya Musa, terima kasih. Saudara, kesaksian untuk menyatakan bagaimana pertobatan kita itu adalah yaitu jamu ampuh. Itu adalah firman ampuh untuk membuat orang itu merasa gini, iya ya aku juga jelek, aku butuh keselamatan. Dia menjadi contoh kesetiaan di dalam pelayanan. Selain hidupnya menyatakan iman di dalam pelayanan. Dulu dia bukan pelayanan, tetapi pengejaran untuk membunuh orang. Kegiatan aktivitasnya dirubah sama Tuhan. Kalau dulu dia bekerja untuk membunuh orang, tapi dia bekerja untuk menyelamatkan orang. Luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan yang menemukan dia di tengah kegelapan. Kesadaran bahwa diri kita gelap, pulang dari tempat ini, kita bukan menjadi gelap. Justru orang yang sadar bahwa dirinya dosa dan kita merasa kita diampuni, maka hidup kita akan melihat semua orang dengan harapan. Karena itu Rasul Paulus menjadi contoh apa saudara? Contoh ketiga yang besar. Dia adalah seorang rasul orang Yunani. Dia adalah seorang rasul yang ternama. Siapa yang nggak tahu Rasul Paulus? Dari kelasnya orang Farisi, ahli Taurat tahu. Tetapi Rasul Paulus tetap merendah. Dia itu menjadi orang apa? Pengasuh. Dia mengasuh Timothy sejak dari remaja. Dia asuh, dia sampai dipercayakan Efesus. Seorang yang mengalami yaitu transformasi di dalam hidup kepercayaannya. Dia setia di dalam pelayanan. Dia tidak berhenti di dalam kesetiaan dalam pelayanan. Tapi dia punya kesibukan mengasuh muridnya Timotius. Sampai mempercayakan pelayanan. Mengasuh dalam kasih. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara menyadari akan kasih karunia Tuhan. Yang sudah menemukan saudara di dalam kegelapan. Maka hidup saudara akan menyatakan iman dan saudara akan setia di dalam panggilan. Dulu panggilannya seperti ini, yang tidak berguna. Sekarang pelayanan yang berguna. Dan yang terakhir, saudara dalam kasih saudara selalu membimbing orang. Saya bersyukur 2 tahun di tempat ini saya melihat jemaat mulai saling satu dengan lain bersalaman. Saya memperhatikan ada jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mengalami perubahan. Yang tadinya duduk, tetapi sekarang dia bisa mengulurkan tangan. Dia bisa menyambut seperti Musa menyambut dia. Pola contoh atau percontohan itu adalah guru yang paling hebat. Manusia tidak cukup untuk diperdengarkan kata apalagi perintah. Tapi mereka melihat contoh, mereka akan melakukan. Dan yang ketiga saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus mengungkapkan bahwa karena kasih karunia menemukan dia dalam gelap sebagai orang berdosa, dia menjadi contoh. Apakah berhenti dia menjadi contoh dan dia bergembira karena dia menjadi contoh? Tidak saudara, dia melanjutkan, dia mau menjadi orang yang setia. Katakan sama-sama, 1, 2, 3.
Kurang keras, 1, 2, 3. Kurang keras, 1, 2, 3. Bilang sama sebelahmu. Sama-sama setia yuk gitu. Alkitab mengatakan, kitab Amsal, saudara kalau mencari orang baik banyak di gereja sini, baik, banyak, semua. Dan saya harus mengatakan sebagai Musa, kalau saya di luar, di Dadahat, dimanapun, bagaimana jemaat Intong, cager, bager, mantep dah, resep. Untung saya tidak ditanya, setia enggak Musa? Untung. Karena itu saya di Dadahat langsung cepat jalan-jalan gitu ya. Sudah cager, bager, resep. Pertanyaannya untuk kita, Rasul Paulus tidak menjadi contoh yang baik, tetapi dia menjadi orang yang setia. Bahkan dia pakai kata tunggal, aku, itu pakai kata yang sama dengan Tuhan mengatakan, I am who I am. Rasul Paulus menemukan dirinya pribadi adalah seorang yang benar-benar berubah. Dia adalah orang yang setia. Bukan cuma setia. Kalau dulu dia setia membunuh dan menghancurkan gereja, sekarang dia setia di dalam apa? Panggilan Tuhan. Dia setia untuk mengasihi gereja dan mengasihi orang percaya. Bahkan bukan cuma mengasihi, berkorban. Dia setia di dalam berkorban. Dia meminta kepada jemaatnya. Dia meminta kepada jemaat yang ada di Filipi, yang ada di Galatia. Dia meminta bantu orang-orang, bantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Hai orang-orang Filipi, Rasul Paulus adalah seorang yang disebut pengasuh, seperti seorang bapak dan ibu yang penuh kasih dan pengorbanan. Tidak ada orang tua yang tidak berkorban. Kalau cuma mengasihi itu adalah bukan orang tua. Saya percaya kasih dan pengorbanan dialami oleh orang tua bagaimana mengasihi. Kemarin Ko Sandi saja bercerita di mana di pria, bagaimana dia mengasihi dan berkorban kepada Guguk. Guguk saudara saya itu sampai ketawa dan bersyukur. Orang yang bisa mengasihi piaraannya, maka orang itu bisa lebih mengasihi keluarganya. Tepuk tangan untuk Ko Sandi. Saudara saya percaya, saya tunggu waktu mendengar kesaksian. Pak Haryanto juga ada kan, semua pria. Saya tunggu kalimat begini saudara. Kalau saya saja yang manusia bisa mencari yang hilang, Guguk, apalagi Allah yang sudah menemukan saya. Haleluya. Saudara, dia setia di dalam kasih dan pengorbanan. Bukan cuma itu saudara, Rasul Paulus setia sampai akhir. Pengharapan akan hidup kekal tidak akan pernah ditinggalkan oleh dia. Yang melampaui daripada apa? Melampaui daripada yaitu keberhasilan di dalam pelayanan dia. Dia mengatakan demikian, dia tulis kepada Timotius, Timotius, saatnya aku sudah berakhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang diberikan pada waktu nanti Tuhan menjadi hakim. Karena itu Rasul Paulus mengencourage, mendorong Timotius untuk selalu mengakhiri pertandingan hidup. Kita bukan berakhir di Kaimtong saudara. Mungkin saya nggak bisa ketemu dengan saudara, mungkin ya. Tapi saya percaya kita akan ketemu. Karena itu saya percaya Ko Budi ada di Banjar. Ke semua yang saya tahu informasi kemana saudara bekerja itu ada di dalam doa saya. Karena bagi saya hidup saudara itu adalah pertandingan. Doa saya adalah apakah Tuhan mereka menang Tuhan. Saya berdoa supaya mereka menang Tuhan. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk menjadi setia kepadamu Tuhan. Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada murid-muridnya supaya dia mengakhiri pertandingan. Sampai selesai dia boleh berlomba dan mempertahankan iman. Apapun kesulitan saudara, apapun kegelapan yang saudara hadapi saat ini, saudara pertahankan imanmu sampai akhir. Karena Tuhan menyediakan mahkota kebenaran kepada saudara. Tetap setia saudara ya. Mari kita berjuang bersama. Menghadapi semua kegelapan dalam kehidupan ini, percayalah
Pemilihan Tuhan tak bersyarat. Tuhan sudah menemukan saudara dalam kegelapan. Dia akan menjumpai saudara di dalam terang. Dia selalu menjadi terang dalam hidupmu. Kemanapun Anda berada, bertandinglah untuk menyatakan imanmu. Setia, jadi contoh. Dan terakhir saudara akan dipercayakan oleh Tuhan. Kata terakhir yang dipakai oleh Paulus di dalam kitab ini adalah, aku dipercaya. Saudara, ini sesuatu yang saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata manusia. Tetapi ini adalah hak istimewa Tuhan yang dipercayakan. Kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ini hanya kepercayaan. Seharusnya kita ini tidak dipercaya oleh Tuhan. Apalagi kita mau untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ketika dipanggil menjadi hamba Tuhan, ketika kita dipanggil jadi majelis, ketika kita dipanggil dengan menjadi pelayan-pelayan. Saudara, itu kepercayaan Tuhan. Bukan oleh karena saudara layak, tetapi itu dipercayakan kepada seseorang, diserahkan saudara. Karena itu Rasul Paulus akhirnya, saudara, dia menjadi rasul, dia menjadi pengajar, penginjil, dia pendiri dan pemimpin jemaat. Bahkan dia menjadi penghibur dan penyembuh. Lalu dia menjadi penulis surat-surat kepada gereja. Dan dia menjadi pembela kebenaran. Dan dia menjadi pendamai pemersatu. Saudara, ada banyak daftar. Rasul Paulus dipercayakan sekian banyaknya. Maukah saudara dipercaya Tuhan? Jangan cuma uang, jangan bilang Tuhan, sudah cukup. Ketika Musa menyerahkan diri tahun 95, kemudian Musa sebelumnya bekerja. Saat itu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah cukup menikmati berkat uangmu. Saya bisa perpuluhan, saya bisa persembahan. Apa yang Tuhan mau saya akan berikan. Dan malam itu, tanggal 14 malam, saya berkata kepada Tuhan, tanggal 15 pagi saya kecelakaan. Saya kecelakaan di tol Pasar Turi di Surabaya. Terjadi seperti di itu ya, di mana itu namanya, di tol kemarin, tabrakan beruntun itu. Dan ketika itu saya mendapat kasih karunia yang menyelamatkan saya. Saya berkata, Tuhan, tanggal 15 Mei tahun 95, hidupku sudah berakhir. Sekarang milikmu Tuhan. Saya serahkan diri saya telepon kepada istri. Hari ini saya keluar dari perusahaan. Saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Loh, jangan keluar. Gimana kehidupan kita? Harusnya aku sudah mati tanggal 15 kemarin. Oh iya ya. Bukan hanya saya. Tuhan mendengar doa hamba-hamba Tuhan. Saya dan istri masuk sekolah Alkitab. Saudara, ini adalah kasih karunia yang menemukan. Apakah saudara masih belum cukup? Belum cukup berkata Tuhan, cukup kebaikanmu atas hidupku. Sekarang pakai aku. Pakai aku lagi Tuhan. Karena aku gak layak, pakai aku Tuhan. Aku mau menerima bukan kekayaan, tetapi mahkota kebenaran kemuliaanmu yang kau akan berikan ketika engkau datang sebagai hakim yang adil dalam hidupku. Mari saudara, kita serahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Ingat, pemilihan Tuhan dalam hidup saudara adalah pemilihan yang sebetulnya tidak pantas kepada kita. Tapi Dia pilih kita untuk kita menjadi orang-orang yang berguna, menjadi contoh, menjadi orang yang setia dan dapat dipercaya. Amin. Mari kita berdoa.